Mungkin kita sudah melayani Tuhan dan berkorban bagi banyak orang, masih juga dikritik. Hal ini yang seringkali membuat kita marah, kecewa, dan seringkali berteriak kepada Tuhan. Saya gak mampu lagi menghadapi semua ini. Saya ingatkan sekali lagi sebagai hamba Tuhan, perbuatan baik bukanlah jasa, tapi panggilan bagi setiap orang percaya. Justru ketika kita gak berbuat baik, maka iman kita diragukan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kekuatan berbuah baik. Saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dalam Markus pasal 3 ayat 1-6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, dan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegalan hati mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara kekasih dalam Tuhan, seringkali kita dengar kalau kita berbuat baik, pasti kita akan menerima kebaikan. Atau kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik juga kepada kita. Saya sebagai hamba Tuhan mau ingatkan bahwa bila kita berbuat baik, tidak selamanya orang akan membalas perbuatan baik juga kepada kita. Hal ini yang seringkali membuat orang jadi lemah, putus asa, tidak berdaya, kecewa. Karena saya telah berbuat baik, kenapa orang masih mengkritik? Saya udah berbuat baik, kenapa saya masih dikhianat? Saya sudah melakukan segala-galanya yang bagus, kenapa saya masih dijahatin orang? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kekuatan berbuat baik atau ilmu berbuat baik. Yang pertama, kekuatan berbuat baik dalam mengerjakan yang baik sekalipun. Kadang-kala kita harus melewati banyak kritik. Yang pertama, ilmu berbuat baik dalam mengerjakan kebaikan. Kadangkala kita sadar akan melewati banyak kritikan. Mungkin kita sudah melayani Tuhan dan berkorban bagi banyak orang, masih juga dikritik. Hal ini yang seringkali membuat kita marah, kecewa, dan seringkali berteriak kepada Tuhan. Saya gak mampu lagi menghadapi semua ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi sebagai hamba Tuhan, perbuatan baik bukanlah jasa, tapi panggilan bagi setiap orang percaya. Matius pasal 5 ayat 16. Demikian hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus sedang mengingatkan pada kita, justru cahaya akan sangat dibutuhkan pada waktu kegelapan terjadi. Cahaya akan sangat dibutuhkan pada waktu terjadi kegelapan. Cahaya kurang berarti banyak ketika dalam keadaan terang, tapi cahaya akan sangat berarti ketika di tengah-tengah kegelap. Jadi jangan redupkan kebaikanmu, jangan tawar hati untuk berbuat baik, jangan kecewa untuk berbuat kasar. Rajinlah untuk berbuat baik, maka mereka akan lihat perbuatan kita, mereka akan lihat Yesus dalam diri kita dan memuliakan Bapa di surga. Justru ketika kita gak berbuat baik, maka iman kita diragukan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Orang yang hatinya baik, maka buah dan perbuatannya baik. Orang yang hati jahat, maka buah dan perbuatannya jahat. Jadi gak mungkin orang yang hati baik gak buat sesuatu. Jadi gak mungkin orang yang hati baik dia berhenti berbuat baik ketika orang mengkritiknya. Nah, Yesus yang tujuan datang ke muka bumi ini untuk penyelamat, berbuat baik, menyembuhkan, membebaskan orang dari berbagai macam kuasa gelapan dan sakit penyakit. Masih saja orang-orang Farisi mengkritik. Lalu siapakah kita yang ingin mendapatkan pengecualian untuk tidak dikritik sama orang lain? Yesus saja dikritik, pasti kemungkinan besar kita akan mengalami kritikan. Memang kadang-kadang kita bingung dengan orang yang sudah tidak buat baik sama orang susah, masih saja sinis dan mengkritik kepada orang yang buat baik kepada orang susah. Itulah hati manusia. Harusnya kalau sudah gak bisa berbuat baik, jangan bikin susah orang. Jadi saya ingat satu pepatah, kita gak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Artinya kita gak bisa mencegah orang ngomongin kita, hina kita, jahatin kita. Itu haknya.
Tapi kita bisa mencegah agar jangan pahit bersarang di hati kita. Kalau kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita, betapa mengenasnya kita, betapa bodohnya kita. Sama hal kalau kita mengizinkan sakit hati itu bersarang di hati kita, betapa bodohnya kita, betapa ruginya kita. Kita belajar dari Yesus. Perbuatan baik bukanlah jasa, tapi panggilan setiap pengikut Kristus. Bicara panggilan, mau terima pujian, tidak terima pujian, kita akan tetap berbuat baik. Bicara panggilan, mau dikritik, tidak dikritik, kita akan tetap berbuat baik. Bicara panggilan, mau dibayar, tidak mau dibayar, kita tetap akan berbuat baik. Berbuat baik itu bukan jasa, tapi panggilan setiap kita. Jadi kalau kita masih kecewa dan sakit hati ketika kita berbuat baik, menunjukkan bahwa perbuatan baik kita bukan menjadi gaya kehidupan, masih sekedar jasa. Jika Yesus kecewa dan sakit hati ketika dikritik sama orang-orang Farisi pada waktu Yesus berbuat baik, maka tidak akan banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus. Tidak banyak orang yang dibebaskan dari kuasa kegelapan. Dan yang terutama, Yesus tidak mungkin akan menyelamatkan kita. Semua manusia di muka bumi ini akan binasa. Tapi justru karena Yesus tidak sakit hati, maka banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang dibebaskan, banyak orang yang disembuhkan. Termasuk kami. Jika saya dan istri sakit hati dan kecewa terhadap kritikan banyak orang pada saat kami berbuat baik bagi bangsa Indonesia. Di tahun 2006 kami meninggalkan rasa aman kami, nyaman kami di Australia, dan kami dedikasikan, saya bersama istri dan keluarga kami, untuk tinggal di Indonesia dan berbuat sesuatu bagi Indonesia. Dan sejak tahun 2006 begitu banyak kritikan dan ngomongan, buka yayasan pengen cari dana, buka yayasan pengen cari nama dan sebagainya. Kalau saya sakit hati sama istri sejak tahun 2006, maka tidak mungkin ada yayasan Tangan Pengharapan sampai hari ini. Tidak ada 5.000 anak yang ditolong dalam Indonesia dalam pendidikan dan makan bergizi. Bahkan juga tidak ada pelayanan peduli sesama yang sampai hari ini sudah menolong hampir 1 tahun, 51 minggu. Minggu depan persis 1 tahun kita menolong orang-orang korban bencana alam dan juga buat mereka yang rentan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Untuk berbuat baik dibutuhkan orang yang punya mental juara dalam menghadapi mulut orang yang sembarangan. Sebenarnya kalau kita mau analisa, tidak ada orang miskin di Indonesia, tidak ada orang susah di Indonesia, tidak ada orang berduka di dunia ini jika semua orang baik memiliki mental baja seperti Yesus. Kenapa di surga tidak ada orang susah? Kenapa di surga tidak ada orang menangis? Karena semua orang di surga berbuat baik. Itu sebabnya dibutuhkan orang-orang yang memiliki mental baja dalam berbuat baik. Mari lanjutkan dan marilah kita bertumbuh untuk terus berbuat baik. Menjadikan perbuatan baik itu bukan jas, tapi gaya kehidupan kita. Sehingga kita bisa bebas dari segala sakit hati dan anugerah Tuhan semakin dicurahkan dalam kehidupan kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.